Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, laporan MPK PBHMI kami terima untuk ditindaklanjuti, dan mudah-mudahan apa yang telah dievaluasi menjadi perbaikan dan kemajuan organisasi kita ke depannya. Kesamaan pandang di dalam menjalankan tugas-tugas MPK menjadi modal utama yang di kemudian hari secara praktis diturunkan dalam hasil-hasil pengawasan pada setiap pleno PBHMI. Untuk itu, secara deskriptif penggambaran pada masing-masing pleno PBHMI sebagai berikut. 1. Pleno 1 PBHMI di masa sidang dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kinerja PBHMI. Dalam melakukan pengawasan menggunakan pendekatan observasi dan tanya jawab terhadap seluruh ketua bidang PBHMI, sehingga MPK menemukan beberapa persoalan penting yang harus segera diselesaikan, yaitu diantaranya gemuknya komposisi personelia PBHMI yang ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil kinerja yang dicapai, seperti tergambar melalui keaktifan pengurus dan capaian program untuk masing-masing bidang. Poin 2, terjadinya banyak persoalan yang menyangkut model dan produk keputusan PBHMI yang berupa peng-SK-an cabang, BATKO yang seringkali menghasilkan perdebatan yang tidak produktif dalam setiap rapat hingga terjadi kekerasan. Kondisi semacam ini tidak hanya berimplikasi terhadap produktivitas PBHMI, tetapi juga terhadap dinamika organisasi yang terjadi di tingkat pengurus cabang. 2. Poin ketiga, soal sistem pendanaan organisasi yang tidak luput dari pengawasan MPK PBHMI, yang menurut hasil pengamatan dan laporan masing-masing bidang yang ada di PBHMI di semester awal, organisasi masih belum sangat maksimal. Di antaranya sumbernya adalah pada status dari dana hibah yang dimiliki oleh PBHMI yang secara nominal terus berkurang dari periode ke periode. Poin berikutnya, terjadinya kegamangan pasca pandemi, di mana sejumlah sistem pembelajaran secara eksternal organisasi telah mengalami lompatan-lompatan besar, sementara sistem pengkaderan dan model training di HMI masih berjalan secara konvensional. Poin berikutnya, secara eksternal organisasi PBHMI masih sangat kurang responsif terhadap isu-isu kebangsaan dan keislaman, sehingga eksistensi HMI di semester ini masih belum terlihat. Poin di atas adalah garis besar perkembangan PBHMI pada semester pertama, sehingga MPK PBHMI memberikan sejumlah rekomendasi pada PBHMI agar dinamika dan eksistensi HMI bisa tumbuh lebih baik. Dan di semester berikutnya, yaitu PBHMI perlu melakukan pembenahan secara tata kelola organisasi yang fungsional, efektif, dan efisien, di antaranya melalui pembenahan administrasi kesekretariatan, penegakan disiplin organisasi melalui perampingan kepengurusan dengan mempertimbangkan kreativitas melalui pembuatan key performance indicator secara komprehensif yang menyesuaikan dengan tercapainya visi dan misi Ketua Umum dan rekomendasi Kongres di Surabaya. Poin berikutnya, membuat model dan sistem pengesahan SK cabang, BATKO dan Bakornas yang konsisten dan mengacu pada aturan main organisasi.
Poin berikutnya, merevitalisasi sistem pengkaderan yang melalui inovasi di masa pandemi. Model pengawasan pengkaderan atau hal lain yang berorientasi pada pengembangan disiplin pelaksanaan pengkaderan untuk semua tingkatan. Poin berikutnya, mendorong PPHMI untuk memberikan support pendanaan terhadap kerja-kerja bidang dan memperjelas status dana hibah milik HMI. Sedangkan secara eksternal, MPK PPHMI memberikan rekomendasi kepada PPHMI agar terlihat aktif dalam setiap isu-isu kebangsaan dan keislaman serta keindonesiaan, di antara melalui modernisasi format gerakan eksternal HMI agar lebih sistematis, masif dan berbasis data. Kedua, Pleno 2 PPHMI di semester kedua, MPK memberikan penilaian positif terhadap usaha PPHMI untuk melaksanakan poin-poin rekomendasi MPK. Di antaranya melalui pelaksanaan program kerja bidang-bidang yang jauh lebih baik dibandingkan semester pertama. Namun demikian, masih terdapat persoalan-persoalan klasik lainnya, di antaranya masih terdapat cabang-cabang yang sudah habis masa periodisasi dan konflik cabang akibat dari putusan PPHMI yang belum diselesaikan. Poin 2, masih belum optimal kinerja bidang pembinaan anggota dan BPS PPHMI dalam membuat sistem rancangan training dan pengkaderan. Poin berikutnya, meski program kerja bidang berjalan lebih baik dibanding semester pertama, namun masih belum terintegrasi dengan baik, khususnya yang berhubungan dan penopang visi besar PPHMI periode kepengurusan Ketua Umum Adinda Rehan. Poin berikutnya, jumlah personel yang pengurus besar yang masih gemuk namun kurang produktif. Berdasarkan pada capaian ini, MPK PPHMI pada pleno kedua memberikan rekomendasi untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya upaya-upaya yang dilakukan oleh MPK PPHMI dalam rangka menjalankan tugasnya dalam hal penyelesaian proses sengketa cabang BATKO tidak diberikan respon positif oleh PPHMI, seperti tidak dilaksanakannya putusan MPK PPHMI. Misalnya nomor 5 garis miring A garis miring keputusan garis miring 09/14/43 tentang sengketa hasil musda BATKO Sultra dan nomor surat 06 garis miring A MPK garis miring 08/14/44 tentang peninjauan ulang hasil musda BATKO Sultra tidak ditindaklanjuti. Rekomendasi atas penyelesaian sengketa cabang ini tidak hanya berdampak terhadap kaderisasi di tingkat cabang, tetapi juga berimplikasi terhadap segala putusan MPK PPHMI yang selalu dimaknai tidak mengikat dan akhirnya termentahkan melalui rapat PPHMI. Di antaranya persoalan lain yang muncul dalam masa pleno ini adalah masih terdapat ketidaksamaan pandang mengenai proses administrasi penandatanganan SK cabang, sehingga membuat penertiban SK menjadi terhambat seperti pada kasus Luwu Banggai. 2. Terdapat indikasi persoalan yang menyangkut pasal-pasal yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pedoman lain dan relasinya, sehingga membuat mekanisme organisasi mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan aturan tersebut. Keputusan PPHMI masih perlu memperbaiki model rekrutmen kepengurusan, sebab jumlah kepengurusan yang sangat besar masih belum berdampak
keaktifan pengurus. Jumlah bidang-bidang yang ada masih mengalami tumpang tindih yang berakibat pada program kerja yang tidak terarah. 2. Tata kelola kelembagaan. Pada aspek ini, lembaga masih dikelola apa adanya dengan model-model pendekatan tradisional seperti kurang terkelolanya sekretariat serta tidak jelasnya status penggunaan mobil operasional PBHMI dan status dari dana abadi PBHMI. 3. Model pengambilan keputusan. Dari sejumlah keputusan yang dilakukan oleh PBHMI khususnya menyangkut peng-SK-an cabang, tidak sedikit yang masih menyisakan persoalan. Di antaranya sumber persoalannya adalah kurang maksimalnya disiplin organisasi dan kepatuhan terhadap aturan main organisasi. Berikutnya, aturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan, model pengawasan konferensi cabang dan musyawarah daerah BATKO yang belum menemukan format terbaiknya. Poin berikutnya, dari sisi relasi PBHMI, kami merasa perlu merekomendasikan adanya penguatan di aspek wewenang MPK PBHMI yang berkenaan dengan putusan PBHMI. Oleh karena wewenang MPK yang selama ini ada tidak memiliki kekuatan hukum apapun, sehingga hasil putusan MPK tidak mengikat atas PBHMI. Itu sebabnya hasil putusan MPK PBHMI perlu ditingkatkan menjadi bersifat mengikat dan final, karena aspek ini akan berguna demi memberikan kepastian hukum terhadap para kader yang mengajukan gugatan kepada MPK PBHMI. Poin keempat, kinerja organisasi. PBHMI masih belum mampu menyusun program-program yang terintegrasi, sistematis dan terukur pada masing-masing bidang, sehingga usaha-usaha organisasi semakin sulit sampai pada tujuan. Paling tidak terhadap visi dan misi periode PBHMI kepengurusan Adinda Rehan diantaranya penyebabnya adalah kurang terarahnya orientasi bidang-bidang, disiplin organisasi, dan pendanaan program yang tidak terkelola dengan baik. Poin 5, dinamika pengkaderan. Hingga akhir masa periodisasi PBHMI ini, HMI masih belum menemukan format sistematis pengkaderan dan training HMI, khususnya dalam mengadaptasi terhadap tren yang belakangan ini melalui beberapa hal yang kemudian berdampak terhadap model evaluasi, supervisi dan monitoring, sehingga pengkaderan HMI yang berjalan tidak bisa memiliki tolak ukur dan tingkat keberhasilan. Poin 6, sistem pendanaan organisasi. Yang perlu dipertegas oleh PBHMI adalah menyangkut dana abadi atau aset HMI baik berupa gedung maupun mobil operasional yang menurut laporan di Planetek 3 justru digunakan oleh bukan PBHMI. Jadi mobil operasional PBHMI yang selama ini yang dipakai oleh pengurus sebelumnya tidak dipergunakan oleh PBHMI, tetapi dipergunakan oleh kami. Eksternal organisasi, rekomendasi eksternal. Respon dinamika kebangsaan. MPK PBHMI menilai PBHMI kurang adaptif dan responsif terhadap berbagai dinamika kebangsaan. Hal ini bisa terlihat dari kurangnya rekomendasi hasil diskusi dari PBHMI yang seharusnya bisa dibaca di berbagai kanal media, apakah itu media elektronik,
media sosial atau media-media mainstream lainnya. Desain organisasi adaptif ini sebenarnya bisa menjadi role model organisasi agar kehadiran bisa dirasakan oleh masyarakat, namun perlu diapresiasi. Peranan PBHMI pada saat ini terjadi COVID-19 tahun 2020-2022 yang cukup aktif terlibat ikhtiar dalam menjaga semangat juang organisasi agar lebih modern meski belum maksimal dalam mendorong gerakan perjuangan organisasi ke dalam gerakan intelektual yang tidak bertumpu kepada gerakan yang berbasis data. Tetapi ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa pada saat COVID melanda, kepengurusan Adinda Raihan dan Adinda Sekjen Ica terlibat aktif, sehingga pemerintah juga bisa mengatasi COVID dengan baik karena kontribusi PBHMI di masa periodisasi ini. Yang kedua, politik eksternal organisasi MPK PBHMI menilai PBHMI selama periodisasi 2021-2023 cukup baik dalam memainkan peran politik eksternal organisasi, walaupun ada catatan-catatan penting. Misalnya absennya PBHMI dalam merespon berbagai isu politik dan supremasi hukum, seperti sebagaimana yang disampaikan oleh cabang-cabang tadi, kurang responsif terhadap isu-isu nasional, misalnya kasus Rempan, belum lagi kasus-kasus lainnya. Kalau termasuk hadirin sidang kongres yang berbahagia, demikianlah laporan MPK PBHMI yang dibuat agar dapat menjadi refleksi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan pengurus besar HMI selanjutnya atas segala kekurangan yang terjadi selama periode 2021-2023. Majelis Pengawas dan Konsultasi PBHMI memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, sembari berharap organisasi ini akan tumbuh lebih baik di periode di masa-masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan MPK Pontianak 3 Desember Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, ditandatangani Bahtera Banom, ditandatangani Asar Kafi, ditandatangani Adi Putra Ridwan, ditandatangani Arif Maulana, ditandatangani Arifin, ditandatangani Arista Junaidi, ditandatangani Asep Solahuddin, ditandatangani Faisal Munis, ditandatangani Hardi Yansa, ditandatangani Hendra Ferdiansa, ditandatangani Muhammad Mahmud, ditandatangani Sulfa Sari Dewi, ditandatangani Tasrif N. Sidik, ditandatangani Suldoni Putra. Demikianlah laporan MPK yang bisa sampaikan para hadirin sekalian kepada Adinda Ketua Umum beserta jajaran, beserta semua pengurus Batko, Bakornas, dan cabang-cabang seluruh Indonesia. Berikutnya saya akan menyerahkan laporan ini kepada Ketua Umum PBHMI beserta jajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, sebagai koordinator MPK, saya berharap bahwa kongres ini tidak hanya dijadikan momentum pergantian kepemimpinan semata, tapi kami juga sebagai MPK berharap bahwa Kongres HMI bisa juga menghasilkan ide-ide dan gagasan-gagasan terhadap kepentingan bangsa dan kepentingan umat,
sehingga Kongres Pontianak yang ke-32 ini betul-betul hasilnya berkualitas, betul-betul hasilnya maksimal, sehingga keberadaan eksistensi PBHMI atau keberadaan eksistensi HMI di seluruh Indonesia ke depan makin maju, makin mantap, dan insya Allah HMI akan selalu berjaya dimanapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, laporan MPK PBHMI kami terima ditindaklanjuti, dan mudah-mudahan apa yang telah dievaluasi menjadi perbaikan dan kemajuan organisasi kita ke depannya. Adil Katalino, Bacurangi Kasaruga, Basengan Kajubata, Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus PBHMI periode 2021-2023. Yang saya banggakan, Anda Yunda peserta Kongres se-Indonesia
bendahara. Untuk diketahui Pak Ketum, catatan ini tidak bersifat reaktif semata. Catatan ini lahir dari perenungan akademik kami yang diselaraskan dengan poin-poin yang ada di dalam buku 44 indikator kemunduran HMI yang ditulis oleh Ayahanda Agus Salim Sitompul. Catatan kritis ini juga kami bentuk adalah bentuk kecintaan kami terhadap lingkungan ini. Terakhir Pak Ketum, terakhir Pak Ketum, untuk melihat secara objektif usaha-usaha pengurusan dalam merealisasikan Cabang Tidore, silakan cabang Tidore. Ya baik, silakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Terhormat Pak Ketua PBHM dan seluruh jajarannya, pengurus PBHM, teman-teman cabang yang sangat saya hormati. Pertama, saya ingin klarifikasi dulu kehadiran Ketua Umum HMI cabang di sini itu cacat secara yuridis. Pasalnya, sebelum agenda kongres ini dijalankan, kami pengurus cabang termasuk waktu itu ada sekretaris umum, tapi melalui daring melakukan rapat harian pengurus cabang untuk mengskors dan mengkudeta Ketua Umum HMI cabang Bayan. Apa problemnya? Apa persoalannya? Sehingga kami melakukan aksi-aksi yang justru menggugurkan posisi Ketua Umum waktu itu. Tentu ada beberapa persoalan yang dilakukan Ketua Umum yang oleh kami menilai perbuatan atau perlakuan Ketua Umum itu mencederai nama cabang itu sendiri. Bahwa kami telah melayangkan surat gugatan kami kepada PBHM, draft konsideran rapat harian tentang putusan kudeta dan skorsi Ketua Umum telah kami layangkan. Saudara dihentikan dulu. Sehingga kami